Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi keringat cari kue talam. Kue talam didapat, jangan lupa dibagi-bagi. Kurang semangat menjawab salam. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak semangatnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul malam ini yang sudah ditetapkan oleh LP2 Kecamatan Rengat yaitu tips sukses Ramadan. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah malam yang ketiga melaksanakan di bulan suci Ramadan. Sebagai seorang yang beriman, harapan kita, segala aktivitas kita, perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini hendaknya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana suksesnya ibadah tersebut? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di dalam surat Al-Quran, ayat muqaddimah yang saya bacakan tadi, qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Yang pertama adalah tarhib Ramadan. Maksudnya di sini orang yang sukses melaksanakan bulan Ramadan itu pertama adalah tarhib Ramadan. Orang yang lapang hatinya, orang yang senang hatinya, bahagia dia datangnya bulan suci Ramadan ini. Ini yang pertama. Sebagaimana di ayat tadi dikatakan, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Pasti kalau orang-orang beriman senang rasanya, bahagia datangnya bulan suci Ramadan. Itu pertanda tip yang pertama sekali. Bahagia, senang ketika datang bulan suci Ramadan. Yang kedua, yaitu mempersiapkan diri dengan baik agar aktivitas kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lagi kajian fikih tentang puasa. Ibadah puasa, apa-apa saja yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Kita pelajari apakah yang membatalkan puasa, apa yang dilarang puasa, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memahaminya, niscaya puasa kita nanti sia-sia jadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan haus saja dapatnya. Makanya kita berharap semoga ibadah puasa kita nanti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ilmu puasa harus kita kuasai. Yang ketiga,
yaitu meningkatkan prestasi ibadah puasa, ibadah bulan suci Ramadan ini. Mulai dari puasa, tarawih, tilawatil Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jangan seperti tahun-tahun kemarin, puasa mungkin bisa saja dia karena wajib bertahan. Ini kadang tarawih, malam pertama full sampai keluar. Betul Pak? Bu? Nanti tengok pertengahan nanti. Bisakah kalian bertahan? Kalau tidak bisa bertahan berarti tip puasanya ini tak dapat nih. Bertahan dia, istiqomah dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, terutama sedekah, tarawih, dia mulai dan lain sebagainya. Kalau dia menurun berarti ibadah puasanya, tip puasanya enggak didapatinya. Sebagaimana dalam surah Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi harapan kita harus meningkat prestasi kita bulan ini, tahun ini, puasa ini. Dulu kita jarang membuka Al-Quran, bahkan tidak pernah sama sekali. Tahun ini harus kita rubah. Minimal ada setiap harinya kita membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lainnya. Kalau misalnya berkurang, berarti dia tidak mendapatkan nilai-nilai Ramadan tersebut. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah itu dengan ikhlas, dengan keridhaan hati, dengan ketenangan hati. Makanya kata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak ada tekanan-tekanan lain dia berpuasa. Bukan karena segan sama mak mertua, bukan segan karena menantu. Jadi ikut-ikutan berpuasa. Segan datang ke masjid, enggak pernah nampak, bukan itu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Bukan main-main, bersungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Kita melaksanakan ritual di bulan suci Ramadan ini, ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Pahalanya berlipat-lipat ganda, melebihi dari bulan-bulan yang lain. Sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Dan puasa itu kata Allah, Allah sendiri yang akan membalasnya pahala puasa. Makanya bersungguh-sungguhlah kita melaksanakannya. Jemaat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir adalah bermohon kepada Allah taufik wal hidayahnya. Semoga kita sukses dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Di antaranya adalah selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, semoga ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku,
kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa tips supaya kita sukses nantinya melaksanakan ibadah puasa. Suksesnya bagaimana? Endingnya terakhir adalah ayat Al-Baqarah surat ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya takwa yang di terakhirnya yang Allah terapkan? Allah tidak memikirkan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi itu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Jadi semoga dengan apa yang kita lakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita mendapatkan meraih kesuksesan dan pahala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, terutama saya pribadi. Mohon maaf atau jika ada kesalahan dan kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.